Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pada pagi hari ini, ya Pak Kuat, pada hari ini kita akan masuk pelajaran matematika kembali. Sebelum masuk ke pelajaran matematika, Pak Toyo akan menunjuk Ketua Kelas Pak Lukman untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Pak Lukman, monggo dipimpin doanya. Oke, di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lukman. Dari berdoa nanti pembelajaran dari ini dari awal sampai akhir lancar dan penuh makna. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Toyo absen dulu. Yang tidak masuk siapa? Masuk semua, Masuk Pak. semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah nihil ya berarti ya. Iya, nihil, Pak. Nihil. Oke, setelah itu di sini Pak Toyo mengingatkan kembali. Sebentar, Pak Toyo juga belum menutup masker ya. Tuh, Pak Toyo ingatkan kembali. Ingat pesan Ibu bahwa selama pandemi jaga protokol kesehatan dari mencuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Itu ya, jangan sampai lupa. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi aturan kosinus. Nah, tujuan pembelajaran dari ini nanti kita akan mengetahui suatu problem, menentukan jarak antara dua benda yang awalnya itu berangkat bersamaan dengan arah yang berbeda, nanti kita akan ukur jaraknya seperti itu. Ya. Kemudian untuk penilaiannya pada hari ini nanti penilaian diskusi kelompok, terus kemudian presentasi, terus kemudian ulangan tugas. Ulangannya besok ya, tugas. Soalnya jangan susah-susah ya, Pak. Yuh, tidak Bu, tidak Retno, tenang saja, soalnya mudah. Itu. Ya, Pak. Nah, sebentar, Pak Toyo akan menampilkan slide terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Slide-nya? Sudah, Pak. Ah, bagus. Sudah, Kelihatan cepat ya. Pak, itu Lukman nggak mau pakai masker, Pak. Itu ngeyel itu, Pak. Lukman, maskernya dipakai dulu. Pak Toyo sudah mengingatkan protokol kesehatannya ya. Tuh. Ya, di sini sebelum masuk, Pak Toyo berikan suatu ilustrasi motivasi hari ini. Dia mati baik-baik. Nah, dari video tersebut itu kita banyak mengambil maknanya. Setiap manusia mempunyai angan-angan dan mempunyai cita-cita. Akan tetapi hasilnya yang menentukan Maha Kuasa. Itu ya. Tetap jangan buruk sangka, ambil positifnya seperti itu ya. Terus kemudian kita masuk ke aturan kosinus.
Pak sampaikan dulu sedikit materi atau prasyarat materi aturan kosinus. Ya, yang pertama nanti syarat utama yaitu unsur-unsur pada segitiga. Ya. Terus kemudian perbandingan trigonometri sudut siku-siku yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ya. Nah, terus kemudian ini adanya. Nah, nanti kita dapat menerapkan aturan sinus dan kosinus yang juga menyelesaikan permasalahan dengan aturan kosinus. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah mendengarkan, nanti kita akan berdiskusi, ya toh. Terus kemudian kita akan mempresentasikan hasil masalah yang terdapat di LKPD secara kelompok, dan nanti setiap kelompok atau perwakilan kelompok itu mempresentasikan. Nah, ini menentukan panjang sebuah sisi pada segitiga dengan aturan kosinus. Terus kemudian menerapkan konsep atau rumus aturan kosinus dalam memecahkan permasalahan sehari-hari berbasis odds dengan benar, secara mandiri dan bertanggung jawab. Gitu. Jadi ini manfaatnya yang pas saya sampaikan di awal, terdapat benda atau kapal satu, ya, menghitung jarak yang ditempuh 2 kapal ini adalah manfaatnya dalam kehidupan nyata. Nah, ini kapal satu berjalan ke arah kanan, terus kemudian kapal 2 berjalan ke arah kiri dengan pelabuhan yang sama, ya, dengan pelabuhan yang sama. Terus kita akan mengukur jaraknya, itu manfaatnya atau penerapannya. Ya. Padahal kasus-kasus seperti ini biasanya kita jumpai, tapi kita tidak sadar bahwa kasus tersebut adalah penerapan dari aturan kosinus, seperti itu. Ya. Ada yang perlu ditanyakan sebelum masuk ke slide selanjutnya? Tidak, Pak. Lanjut, bisa? Tidak, Pak. Lanjut. Nah, ini tahapan pembelajaran nanti, kegiatan pembelajarannya seperti ini, ya. Dari berkelompok, terus kemudian berdiskusi, lalu presentasi, ya, kemudian konfirmasi, terus kemudian tugas. Nah, seperti itu. Ya, ini tugas. Bentar, ini masih menghalangi. Nah, taruh atas. Nah, ini adalah nanti aktivitas pembelajarannya. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Lanjut ke slide-nya. Ya, Pak, lanjut. Ya, Pak. Ya, berarti nanti kelompoknya sama dengan pertemuan kemarin, ya, itu. Ya, Pak. Saya tetap sama Lukman ya, Pak. Ya, Retno nanti kelompok sama Lukman, karena yang kemarin Retno dan Lukman satu kelompok. Nah, ini dia persepsi awalnya. Ini bangun apa? Segitiga. Segitiga, Pak. Ya. Dengan titik sudutnya, dengan sudut titiknya A, B, dan C. Jika kita buat garis B, tegak lurus ke AC. Ya. B, tegak lurus ke AC. Ini tegak lurus ya, tegak lurus. Siku-siku pastinya, betul? Betul, Pak. Karena tegak lurus. Ya. Nah, tegak lurusnya itu kita tulis titik D. Nah, maka garis D disebut garis apa? Tinggi, Pak. Garis tinggi. Kita coba cek tinggi. ya. Apakah sama jawabannya di sini? Betul sekali ya, pinter itu Bu Swatun, itu kayak suaranya saya hafal itu. Nah, garis tinggi. Ya, ini adalah prasyarat materi awal. Terus prasyarat yang kedua, nih sekarang kita lihat segitiga siku-siku kembali. Nah, titik A, titik B, titik C. Nah, dengan B adalah sudut siku-siku dan panjang sisinya. Nah, ini sudut B-nya siku-siku. Sudut A, alfa, itu simbol alfa ya. Terus kemudian titik X
garis X, garis Y, dan garis R. Serta keterangan seperti gambar di samping, maka garis segitiga siku-siku tersebut didapat sin A. Sin A apa? Sisi Y per R. Y per Y R, per Pak. R, yaitu sisi Y per R. depan per sisi. Bagi si miring. Miring. Nah, berarti Z per R. Betul, Retno. Terus kemudian cos A. X per R. X per R. Sisi samping per miring. sisi ring. Miring. Nah, X Sami. per R. Betul. Tangan A. Y per X. X. Y per X, Pak. Nah, tangan A berarti sisi per depan X. per sisi Samping. samping. Z per X. Nah, sebelum lanjut ke materi slide selanjutnya, Pak Cahyo akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu. Ya, terus Pak Cahyo akan membagikan sebelum kita lanjutkan. Sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah? Pak, sudah. Nah, Sudah, Pak. Nah, setelah diterima, kita beri waktu 3 menit untuk dibaca terlebih dahulu dan dipahami. Ya, Pak. Kelompoknya Ya, kapan, sudah. Pak? Nah, sudah bisa dipahami. Ya, Pak. Ah, Ya, di situ terdapat titik-titik yang harus diisi sesuai dengan kemampuan awalnya tadi. Ya, nah, dapat menentukan unsur-unsur pada sebuah segitiga dengan menggunakan aturan sinus. Syaratnya ini. Nah, itu aturan sinus yang kemarin. Nah, untuk menentukan unsur-unsur yang belum diketahui dalam segitiga dapat digunakan aturan kosinus. Nah, pada gambar di bawah ini gambarnya. Ya. Nah, dipahami sekarang gambarnya sebelum kita lanjut. Kuat. Dari titik A sampai titik Iya, B Pak. disebut. Dari titik A sampai titik B panjang alas. sisi C. Betul? Ya, Pak. Ya. Sisi depan sudut C. Ya, sisi C. Ya. Kemudian, nah dari A sampai B kan sisi C. Maka Ya. kalau sisi P sampai sisi B berarti sisi C dikurangi sisi Semen X. X. Semen X. Ini gambarnya seperti gambar slide sebelumnya. Itu ya. Ya. Tidak ada pertanyaan? Pak. Ya. Betul. Tidak, Pak. Nah, sekarang kita isi. Retno sekarang pandang segitiga APC. APC ya, nih. APC dipandang dan diamati. Ya. Itu siku-siku di P ya, Pak. Sisi X dan siku-siku di P. Nah, kalau mencari AC menggunakan teorema Pitagoras. Pitagoras, pintar sekali Pak Kuat. Nanti bonusnya Pak Kuat, Pak Cahyo traktir nanti. Oh, ya, Pak itu. Ya. Seperti itu. Asik. Ya. AC kuadrat sama dengan AP kuadrat tambah AP kuadrat ditambah CP kuadrat, Pak. C kuadrat. CP kuadrat. CP kuadrat. Betul. Berarti kalau CP kuadrat sekarang kita mencari CP kuadrat sama dengan AC kuadrat kurangi kuadrat. AP kuadrat. AP kuadrat. AP kuadrat. Dari sini ada pertanyaan. Tidak, Pak. Tidak. Nah, lanjut ya. Lanjut. Ya, Pak. Nah, ini. Tadi dari gambar CP kuadrat kan sudah ada. Nah, ini. Dari gambar ini. AC kuadrat dikurangi AP kuadrat. AC-nya apa? AC yaitu sisi B. 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 AP sisi X. X. Nah, ini dituliskan di sini. Ya. Nah, dengan ini. Nah, di sini Pak Cahyo tulis persamaan 1. Nah, kemudian lanjut. Ini bangunnya kembali. Dari segitiga BPC, nah, sama pakai teorema Pitagoras. BC sama dengan BP kuadrat
kuadrat plus CP kuadrat, Ditambah. Pak. CP kuadrat, CP betul. kuadrat. Atau Terus? BC kuadrat min Ya, CP kuadrat sama dengan BP kuadrat. Itu ya teorema Pythagoras masih kita gunakan di sini. Itu min Dengan Pak, bukan plus mensubstitusikan Pak. nilai-nilainya. Itu Nah, min Pak, itu bukan min plus Pak. Pak, bukan plus. Oh iya, nanti Pak Cok ganti. Nah, kita peroleh ini ya. Setelah kita ganti CP kuadrat, ya toh, berarti BC itu sisi A kuadrat, Pak Cok ganti ya. Ya. Nah, terus kemudian BP C min X C min X kuadrat kuadrat. sama dengan ini, jangan lupa harusnya ini di bawah sini harusnya ya. Akan tetapi Pak Cahya buat langsung supaya slide-nya nanti tulisannya tidak panjang. Itu ya. Berarti titik-titiknya di sini adalah penjabaran dari C kurangi min X X kuadrat. Nah, sekarang C kurangi X kuadrat. Penjabarannya yaitu Min C kuadrat nah, ditambah 2CX min X kuadrat. nah, itu persamaan kedua. Atau persamaan kedua. Berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh seperti ini. Yang dari B kuadrat min X kuadrat itu sama dengan ini. Ya, A kuadrat kurangi C kuadrat tambah 2CX dikurangi X kuadrat. Angka selanjutnya, nih dipindah, sudah jelas ya, sudah. Negatif X kuadrat dipindah ke ruas kanan. Atau ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan X kuadrat. Tuh, untuk menghilangkan ini, kita akan mencari B kuadrat. Ya, hasilnya lengkap atau ditulis seperti ini, persamaan ke. Nah, kita pandang lagi segitiganya ABC. Nah, cos A. Nah, sekarang cos A apa? X per B. Nah, X per B, betul Pak Fuad. Nah, tuh, X per B. Nah, maka bisa ditulis kalau mencari X tinggal dikalikan si nah, X jadi B cos A. Ada pertanyaan sampai sini? 3. Ada ya. Tuh, nah bentuk ini itu sesuai dengan LKPD-nya. Berarti kalian sudah menjawab pertanyaan yang ada atau menjawab persoalan yang ada di LKPD secara tidak langsung. Tuh ya. Kemudian, nah dengan mensubstitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3 maka diperoleh. Nah ini A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC kali cos A. Analogika tadi sama kita dapat A kuadrat sama dengan B kuadrat yang C kuadrat sampai sini di pertanyaan lanjut. Oke, sudah. Nah, LKPD-nya dilihat sekarang. Permasalahan yang kedua. Ini contohnya. Nah, ini contoh menentukan salah satu panjang sisi dalam segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Ini dia. Ini gambarnya, dilihat dulu gambarnya, dipahami. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan panjang X. Nah, diketahui apa, Retno? Ya.
panjang Sisi sisi samping itu 8 Pak cm, 8 cm Ah, dan panjang 8. sisi 7 cm serta sudut yang dan diapit sudutnya 120 derajat Pak. 120. Pak Coyo kurang 60 Derajat. derajat. Ya, Ya. maaf. Belum ya. Berarti kita akan melanjutkan. Yang ditanya, Pak Retno, Panjang sisi X Pak. panjang sisi X. Ya. Nah, sekarang kita jawab. Nah, dengan aturan kosinus diperoleh, ini ya tadi ya rumusnya, X kuadrat sama dengan, jadi langsung diterapkan. 7 kuadrat, 7 kuadrat ditambah tambah 8 kuadrat dikurangi dikurangi 2 kali 78 2 kali 7 cos kali 8 dikali 120. cos Cos 120 120. Terus derajat. 20. 10 X kuadrat. Bawahnya 49. 49 tambah 64. 4 2 kali 7 12. 100 kali 8 12 11 cos 120 min setengah. Min setengah Pak. min setengah. Pinter berarti sudah hafal ya. Kemarin Pak Coyo minta menghafalkan berarti sudah hafal tuh ya. X kuadrat ingat dengan 169. diingat sebentar dulu Pak sebentar ya Pak Kuat sebentar. Oke. Jangan sampai dikurangkan dulu ya. Itu sembrono nanti. 49 ditambah 64 dikurangi 112 kali negatif setengah. Hasilnya itu 169. Kali negatif positif, Pak. Ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, X-nya diingat X-nya kuadrat akar 169 13. 13. nah 13. hasilnya 3. 13. Ini adalah menentukan panjang sisi pada segitiga. Pertanyaan udah ya. Terus kemudian bentuk kelompok masuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya, ini ada soal yang harus didiskusikan. Ini dia. Nah, ini. Dan ajarnya Pak Ca sampaikan juga. Ini ya. Pak Ca beri waktu 1 menit. Loh? 1 menit kan tadi sudah tak suruh memahami dan mencoba. Memahami LKPD dan mencoba. Nah, ini soal yang ada di LKPD. 1 menit diskusikan bersama-sama ya. Ya Pak. Bisa. Saya Kita Pak. sambil keliling. Kita sambil keliling. Udah? Ya Pak. Udah ya? Coba. Retno mempresentasikan Itu Pak. mewakili Yang kelompoknya diketahui. ya. Ya Pak. Saya stop sharing dulu ya. Ya Pak. Lama ini. Sudah tambakkah teman-teman? Sabar ya. Ya. Belum. Ya, ya. Ini Pak, hasil presentasi kelompok saya sama Lukman tadi Pak. Belum muncul. Oh, Ya Pak. sebentar. Ini. Aduh, lama sih. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong Ini, Pak. diamati ya. Ini Pak. Kapalnya bertolak dengan kecepatan 16 mil. Kemudian kapal 2 bertolak 10 mil. Pertanyaannya ilustrasinya seperti ini Pak, saya gambarkan. Kemudian rumus yang digunakan pakai A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2B cos A. Jarak kedua kapal 2 jam kemudian ini Pak. Kita pakai rumus ini A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC cos A. Didapatkan jaraknya 28 Pak. Ini Oke. Pak presentasi kelompok Ya. kami Pak. Jangan ditutup dulu ya, Retno ya. Oh iya ya. Sebelum Pak Ca yang menyimpulkan atau membenarkan jawaban
jawaban si kelompok satu benar atau salah, di kelompok lain ada jawaban yang lain yang berbeda. Sama, Pak. Kelompoknya kuat sama. Sama. Ya, ini dari pekerjaannya kelompok satu, Retno tolong naikkan ke atas. Ke atas, ya Pak. Bentar, Pak. Ini Pak. Pertama dulu, gambarnya sudah betul, ilustrasinya sudah betul ya. Dari Ya, titik Pak. A itu kapalnya berjalan berbeda jauh Oke. 22 mil dan 20 mil dan sudutnya 60 derajat. Terus kita mencari setelah di jarak tertentu tersebut kita akan menentukan panjangnya seperti itu ya. Terus ke bawah lagi Retno. Ya Pak. Mana Pak? Ini Pak. Nah, bentar, set. Yang B kan pakai ini rumusnya Pak. Saya pakai Betul, rumus itu ini pakai Pak. aturan kosinus ya. Iya. Aturan kosinus. Terus saya C-nya begini untuk tidak tempo. Ini tadi kata Lukman juga begitu Pak. Oh Tadi ya, sudah musyawarah. sudah benar, Pak. sudah benar. Ke bawah lagi hasil akhir. 8 Pak. Jadi kesimpulannya Jarak yang ditempuh kapal jarak kedua kapal itu 28 Pak. betul. Jadi jaraknya setelah kapal itu berhenti di jarak yang tertentu, itu jaraknya Oke. kapal dari akhirnya yang kapal A itu disimbolkan di titik C pada gambar ya. Kapal B disimbolkan dengan titik B. Lah jaraknya dari B ke C itu 28 mil ya, Retno ya. Iya Pak. Oh, nah, beri aplaus dulu buat kelompok satu ya. Ya, makasih Nah, Pak. bagus. Nah, kemudian sekarang Saya stop. sudah paham? Ya, stop sharing. Sudah paham? Sudah Pak. Sudah paham. Jadi sekarang Pak Cahyo akan memandu, ya, menyimpulkan pembelajaran kali ini. Ya. Jadi aturan kosinus itu ada 3 rumus. Yang pertama A kuadrat, apa? Sama dengan Kuadrat plus B kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali PC. C kali cos. Nah, itu yang B kuadrat itu nanti seperti yang di slide Pak Cahyo ini dianalogikan. Ya, itu ada rumus. Nah, setelah ini nanti Pak Cahyo beri tugas. Ya, Pak Cahyo beri tugas. Tugasnya sudah ada di bahan ajar yang Pak Cahyo bagikan. Bahan ajar itu ada latihannya, kita dikerjakan, terus kemudian dikumpulkan di meja Pak Cahyo karena berhubung waktunya mau menjelang istirahat pertama. Itu ya. Ini mungkin kurang 1 menit lagi istirahat pertama. Terus kemudian Pak Cahyo berikan kata-kata mutiara, jangan menyerah untuk belajar matematika. Cintailah matematika. Seperti mencintai ibumu. Seperti itu ya. Itu saja. Terus Pak Cahyo tidak lupa untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke materi luas segitiga. Itu ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum Pak Cahyo tutup? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Pak Cahyo cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.